Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasuki episode 15. Dalam episode ini saya akan membahas tentang paradigma manajemen pendidikan Islam. Paradigma sering dimaknai sebagai contoh berpikir, model berpikir, kerangka berpikir, pola berpikir, mindset, kemudian terkadang juga dimaknai sebagai perspektif dan lain sebagainya. Kalau kita mengambil makna salah satu dari itu, maka paradigma manajemen pendidikan Islam intinya adalah model berpikir di dalam mengelola lembaga pendidikan Islam untuk mencapai kemajuannya. Mengenai paradigma manajemen pendidikan Islam ini belum banyak dibahas, bahkan sesekali ada yang membahas, beberapa orang ada yang membahas, hanya saja hanya mengungkapkan identitasnya, seperti paradigma sunnatullah, paradigma tauhid, paradigma keseimbangan, dan lain sebagainya. Hanya penyebutan identitas paradigma itu menyebabkan kebingungan para pembaca, karena orang yang menyebutkan tadi tidak memberikan meskipun hanya sekedar definisi atau pengertian, sehingga para pembaca dibiarkan mengalami kebingungan sendiri. Karena itu kemudian saya mencoba merumuskan sekaligus menawarkan paradigma dalam manajemen pendidikan Islam itu menjadi 4 paradigma, yakni paradigma tauhid, paradigma integralistik, paradigma transformatif, dan paradigma pengembangan. Yang pertama adalah paradigma tauhid. Paradigma ini dalam konteks manajemen pendidikan Islam merupakan model berpikir dalam mengelola lembaga pendidikan Islam dengan menyandarkan pada ketauhidan atau keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradigma tauhid memberikan kekuatan rohani dalam menjalankan amanat jabatan tanpa ambisi mencari-cari jabatan, melaksanakan kewenangan tanpa bertindak sewenang-wenang, melaksanakan tugas tanpa menunggu instruksi, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat baik atau pekerjaan-pekerjaan yang prima tanpa pamrih apapun. Ringkasnya, bahwa paradigma tauhid ini berfungsi sangat strategis dalam memajukan lembaga pendidikan Islam. Karena itu paradigma ini sangat perlu diimplementasikan dalam mengelola, mengatur, atau mengendalikan lembaga pendidikan Islam. Suatu contoh misalnya sebagai manajer puncak, rektor merintis untuk menjadikan tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai model berpikir di dalam menjalankan roda manajemen pendidikan Islam di kampus PTKIN misalnya. Kemudian rektor berupaya untuk mempengaruhi manajer madya, yaitu para dekan. Kemudian para dekan berusaha meniru rintisan rektor untuk menerapkan paradigma tauhid ini dan berupaya mempengaruhi manajer terdepan, yaitu ketua jurusan. Kemudian ketua jurusan sebagai manajer terdepan berupaya meniru paradigma atau implementasi paradigma tauhid yang telah diterapkan oleh dekan itu, kemudian berupaya mempengaruhi terhadap para stafnya, juga sekretaris jurusan dan para dosen. Dan para dosen misalnya juga berupaya untuk mengimplementasikan paradigma tauhid ini dalam menjalankan seluruh rangkaian kerja atau tugas-tugasnya. Hal ini juga berlaku bahwa kalau paradigma tauhid itu kemudian dirintis dan
disosialisasikan oleh rektor, kemudian dijalankan oleh manajer terdepan, baik kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala LP2M, kepala PJM, kepala pusat studi gender, kepala Mahat kampus, melalui koordinasinya dengan wakil-wakil rektor. Demikian pula paradigma ini juga bisa diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, baik berupa sekolahan Islam, madrasah, pesantren, majelis taklim, dan lain sebagainya. Paradigma tauhid atau keimanan ini akan menumbuhkan rentetan tindakan atau sikap, bahwa dengan paradigma tauhid ini akan menumbuhkan kegiatan atau kesadaran beribadah. Lalu dari itu menumbuhkan sikap ikhlas. Dari sikap ikhlas akan menimbulkan sikap amanah. Dengan amanah akan menimbulkan kejujuran. Dengan kejujuran akan menimbulkan sikap terbuka. Dengan sikap terbuka akan menimbulkan sikap tanggung jawab. Dengan sikap tanggung jawab akan menimbulkan sikap berani. Dari sikap ini akan menimbulkan sikap percaya diri, dan kemudian dari sikap percaya diri akan menimbulkan sikap mandiri atau kemandirian. Di samping itu, paradigma tauhid itu juga menimbulkan sikap rasional, sikap kritis, sikap kreatif, dan sikap inovatif. Dengan demikian maka meskipun itu paradigma tauhid, tetapi setidaknya telah membangun dua dimensi kekuatan yang sangat bermanfaat bagi kemajuan lembaga pendidikan Islam. Dan melalui paradigma tauhid ini akan memiliki implikasi yang sangat besar dalam membangun integritas kepribadian Muslim. Bagi pegawai, pimpinan, pejabat, dan lain sebagainya yang benar-benar menerapkan paradigma tauhid, jangankan mereka korupsi, diberi uang yang bukan haknya saja tidak mau. Jangankan mereka korupsi, andai kata mereka menemukan uang dan menemukan kalung emas, tidak akan diambil. Kalaulah diambil, kedua barang berharga itu diselamatkan, kemudian diumumkan supaya barang itu bisa segera kembali kepada yang memilikinya. Dan ini menjadi sangat penting dalam kemajuan lembaga pendidikan Islam, bahkan juga lembaga pendidikan yang lain, bahkan sebuah negara. Banyak lembaga, bahkan negara yang ritme kemajuannya mengalami maju mundur, bahkan mengalami kemunduran-kemunduran, karena banyak pelaku-pelaku yang mengendalikan lembaga atau negara itu melakukan korupsi. Melalui paradigma tauhid ini, apabila betul-betul diimplementasikan, tidak mungkin melakukan tindakan tercela seperti korupsi itu. Tetapi ini tidak bisa dipenuhi oleh persyaratan-persyaratan formal. Misalnya santri saja tidak menjamin akan betul-betul menerapkan paradigma tauhid. Bahkan tokoh-tokoh agama, tokoh Islam sekalipun tidak menjamin mampu menerapkan paradigma tauhid ini dalam mengendalikan sebuah lembaga, termasuk juga dalam mengendalikan sebuah lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah paradigma integralistik. Paradigma integralistik ini merupakan model berpikir dalam mengelola lembaga pendidikan Islam dengan cara memadukan dasar keilmuan, yaitu wahyu dengan akal, kemudian sandaran keilmuan manajemen pendidikan Islam, yaitu sandaran teologis, sandaran rasional, sandaran empiris, dan sandaran teoritis,
kemudian orientasi manajemen pendidikan Islam yaitu orientasi teosentris dan orientasi antroposentris menjadi orientasi teoantroposentris. Kemudian pengalaman pengelolaannya, baik pengalaman-pengalaman dari timur, pengalaman-pengalaman dari barat, maupun juga dikombinasikan dengan pengalaman-pengalaman dari Indonesia. Dan juga cita-cita keberhasilan dan kemajuan yang ingin dicapai, yaitu memadukan keunggulan spiritual, intelektual, amal, keterampilan, dan moral atau akhlak. Praktek paradigma integralistik ini misalnya, seorang rektor itu memadukan kebijakan-kebijakan rektor lama yang memang itu merupakan kebijakan positif dengan kebijakan-kebijakannya sebagai rektor baru. Kemudian rektor memadukan gagasan-gagasan rektor sendiri dengan usulan-usulan para dosen, para tenaga kependidikan atau tenaga administrasi yang terseleksi menjadi suatu program yang akan dilaksanakan dalam suatu kegiatan-kegiatan kampus. Kemudian memadukan konsep teoritis dengan pengalaman praktis, memadukan generasi tua dengan generasi muda dalam suatu tim kerja, mengingat generasi tua yang banyak memiliki pengalaman, sementara generasi muda yang memiliki semangat yang kuat, tenaga yang masih prima. Kemudian memadukan faksi-faksi yang berseberangan dalam satu tim kerja, memadukan antara peraturan dengan realitas, dan memadukan berbagai pengalaman yang diperoleh dari para tenaga dosen, baik dari Indonesia, dari Barat, dari Timur Tengah misalnya, menjadi satu tim kerja dalam memajukan lembaga pendidikan Islam. Karena itu paradigma integralistik ini memiliki implikasi manajerial: satu, menyatukan para pegawai; kedua, menyatukan arah kegiatan, proses, dan hasil-hasilnya; yang ketiga, mensinergikan langkah dan gerak pegawai; selanjutnya, mensinergikan berbagai kepentingan menjadi kepentingan besar dalam memajukan lembaga pendidikan Islam; kemudian menyatukan perbedaan menjadi kekuatan real; kemudian meminimalisir kecemburuan sosial; berikutnya meminimalisir perlakuan-perlakuan diskriminatif atau pilih kasih; kemudian meminimalisir konflik; kemudian membangun semangat bersamaan. Saya ulang, membangun semangat kebersamaan untuk semua pihak. Dengan menggunakan paradigma integralistik ini secara konsisten, konsekuen, dan kontinu, maka dapat menggusur budaya jegal-jegalan sesama kawan hanya dalam rangka rebutan suatu jabatan. Kalau paradigma integralistik itu betul-betul bisa stabil, karena kepentingan berbagai pihak telah diakomodir menjadi satu kekuatan di dalam membangun lembaga pendidikan Islam. Itu kalau paradigma integralistik ini benar-benar diimplementasikan secara konsisten, konsekuen, dan kontinu. Tetapi kalau hanya diterapkan angin-anginan sesaat, setelah itu kemudian menjadi kabur kanginan, ya tidak ada dampak positif yang signifikan bagi kemajuan lembaga pendidikan Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.